Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizky Hasan. Saya Salsabila Abdurrahman. Dan saya Wirna Nasir. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks puisi. Adapun poin-poin pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian puisi, Ciri-ciri puisi, unsur-unsur puisi, dan jenis-jenis puisi. Teman-teman, pernahkah kalian membaca puisi? atau mungkin pernah menulis puisi sendiri? Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan puisi? Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, poieo atau poietes, yang berarti pembangun, pembentuk atau pembuat, dan poiesis yang sering dikaitkan dengan arti penciptaan. Adapun pengertian puisi secara terminologi seperti yang dikutip dari KBBI, yakni puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima serta penyusunan larik dan bait. Menurut Rahmat Joko Pradopo, puisi ialah ekspresi tidak langsung yang menembus intipati masalah atau peristiwa melalui struktur yang bermakna dan bernilai estetis. Jadi, secara sederhana, puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan imajinasi dengan kata yang indah dan bermakna. Puisi sebagai karya sastra yang mengandung nilai estetika memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Mengandung bahasa yang indah. Puisi adalah kata-kata yang dipilih dengan hati-hati agar terdengar indah dan bermakna. Contoh, matahari terbenam bisa jadi senja yang memeluk langit. 2. Tersusun dalam baris dan bait. Puisi berbeda dengan karya tulis lainnya. Puisi tidak ditulis seperti paragraf biasa, tetapi dalam bentuk baris, setiap kalimat pendek, dan bait kumpulan beberapa baris. Contoh, langit mulai redup, angin berhembus pelan, hatiku terasa tenang. 3. Memiliki irama atau rima. Puisi sering memiliki bunyi yang berulang atau terdengar enak saat dibaca karena di setiap baitnya terdapat irama atau rima. Contohnya, langit biru terlihat cerah, burung berterbang tanpa lelah, angin sepoi terasa ramah, hati pun jadi tak gelisah. Akhiran cerah, lelah, ramah, gelisah, semuanya memiliki bunyi A. 4. Yaitu mengandung makna yang mendalam. Puisi biasanya tidak menyampaikan maksudnya, tetapi memiliki arti yang perlu dipahami. Contohnya seperti hujan yang berarti kesedihan, senja yang berarti perpisahan. Unsur-unsur puisi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik adalah bagian yang bisa dilihat dan dibaca secara langsung dalam bentuk teks. Yang dimaksud dalam unsur fisik yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi adalah kata-kata yang dipilih penyair dengan tepat dan indah. Contoh, senja mentari rembulan lebih puitis daripada matahari dan bulan. Rima adalah bunyi yang sama atau mirip, biasanya di akhir baris. Contoh, hidup-hidup penuh harapan, jalani dengan ketulusan agar tercapai impian dan hati penuh kebahagiaan. Setiap akhir baris berakhiran andi. Tipografi adalah bentuk atau tampilan puisi. Contoh, aku diam dalam sunyi menunggu pagi. Puisi ditulis dalam baris dan bait, tidak seperti paragraf. Adapun contoh lain seperti puisinya Sutarji Kalsumbahri. Majas adalah bahasa kiasan untuk memperindah puisi. Majas dalam bahasa Indonesia umumnya dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan seperti metafora, personifikasi, asosiasi atau simile, alegori, dan litotes. Yang kedua adalah majas sindiran. Majas sindiran seperti ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang kedua, unsur batin. Unsur batin adalah isi atau makna yang terkandung dalam puisi. Unsur batin terdapat tema. Tema adalah ide atau pokok utama puisi. Contoh, puisi tentang alam, maka temanya keindahan alam. Perasaan atau rasa. Perasaan adalah emosi yang dirasakan penyair. Contoh, sedih, bahagia, dan rindu. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Contoh, lembut, marah, dan menasihati. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh
Nah, secara umum, puisi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru atau puisi modern. Nah, yang pertama ada puisi lama. Yang dimaksud dengan puisi lama adalah jenis puisi yang masih terikat oleh aturan kata, baris, suku kata, dan anonim. Adapun yang termasuk dalam jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris dan biasanya diakhiri dengan rima yang bersilang seperti AB, AB. Yang kedua ada syair. Syair adalah jenis puisi yang terdiri dari 4 baris dan biasanya diakhiri dengan rima yang sama seperti A, dan A, yang dimana semua baris adalah isi. Gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris yang rimanya terdiri atas 2 yang berakhir sama seperti A, berisi nasihat dan juga sebab akibat. Selanjutnya ada karmina atau pantun kilat. Karmina adalah pantun versi pendek biasanya terdapat hanya 2 baris. Dan selanjutnya ada mantra. Mantra merupakan puisi yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Yang terakhir adalah talibun. Yang dimaksud dengan talibun adalah pantun majemuk yang biasanya baris terdiri atas lebih dari 4, 6, hingga 8. Nah, yang kedua ada puisi baru atau puisi modern. Yang dimaksud dengan puisi baru atau puisi modern adalah jenis puisi yang tidak terikat oleh aturan ketat dan biasanya lebih bebas dari segi bentuk dan gaya bahasanya. Adapun yang termasuk dalam jenis puisi baru atau puisi modern adalah ada balada. Balada merupakan puisi yang berisi kisah atau cerita. Selanjutnya ada himne. Himne merupakan puisi pujian untuk Tuhan, tanah air atau pahlawan. Selanjutnya ada ode. Ode merupakan puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Selanjutnya ada elegi. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sedih, atau lara. Adapun epigram. Epigram merupakan puisi yang berisi ajaran hidup atau tuntunan. Selanjutnya ada romansa. Romansa yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih. Dan yang terakhir ada satir. Satir adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan sosial. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari teks puisi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kami pamit undur diri, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan sepatah dua kata. Bahwa puisi bukanlah teks semata, ia adalah suara hati yang dituliskan dalam keindahan kata. Seperti senja yang perlahan datang, puisi datang membawa rasa dan makna. Semoga setiap pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi awal untuk mencintai keindahan bahasa. Karena dalam satu titik kehidupan ini terlalu miris jika kita terperangkap dalam jurang kehidupan. Oleh karena itu, teruslah asah pedang pengetahuan dan teruslah melawan dengan menawan.